Namanya kita di sini itu harus ninggalin tempat ternyaman, tempat paling aman, paling nyaman. Beda. Enggak ninggalin, cuma ninggalin. Ngerti gak sih? Ngerti. Jangan ngegas, ngerti kok. Oh yo, what's up? Oke guys, balik lagi di channel kita, channel Diana Dharma ya. Jadi kok agak sedikit kaku ya karena lama nggak bikin konten kayak gini sebab akibat. Oke guys, balik lagi di channelnya Diana Dharma. Jadi channel yang selalu memberi inspirasi. Channel yang nggak bisa memberi apa-apa buat kalian ya, asal nonton aja biar adsense-nya masuk. Anjay ya, udah lama banget aku nggak ajak istri buat bikin konten video gitu. Jadi udah lama banget guys aku nggak ngajak istri buat bikin konten YouTube karena terlalu sibuk ya. Jadi kita masing-masing sibuk sama pekerjaan, sama dunia masing-masing ya. Jadi istri sibuk ngurusin anak. Pesan kamu aja yang sibuk. Terus enggak sih, aku sok sibuk. Sok sibuk juga sih sebenarnya, menyibukkan diri gitu biar kelihatan kayak orang sukses gitu loh, dipandang sama tetangga-tetangga tuh dia nggak sebelah mata gitu. Ya jadi ya sudahlah ngebacotnya. Jadi pada video kali ini kita nggak akan jauh-jauh pembahasannya. Topik pembahasan kita pada video kali ini adalah masih tentang rumah tangga ya, Mak ya. Ya, jadi karena akhir-akhir ini tuh suara hati istri apa suara hati istri ya, itu pakai judul itu ya di thumbnail nanti aku tampilin suara hati istri. Di sini karena akhir-akhir ini Mak ya, itu sering banget kita di lingkungan tuh yang nanyain ya. Yang nanyain tips rumah tangga harmonis. Dikira rumah tangga kita harmonis Pak ya? Nggak tahu mereka. Debat 2 kali 24 jam. 24 jam hampir setengahnya lah, 12 jam kita bertempat lah ya. 8 jam buat tidur, terus yang 4 jamnya lagi buat di WC. Ya gitulah guys, itu rumah tangga ya. Kita selalu mencoba buat memberikan solusi buat apalagi buat orang-orang atau kaula muda sih ya, kaula muda yang baru saja menikah, yang masih pernikahannya masih hangat-hangat ya. Hangat-hangat ya. Mungkin pernikahan yang baru umur sekitar bulanan lah, baru habis menikah itu. Tapi kita juga belum seberapa nggak? Baru 5 tahun ya. Tapi lumayan kan? Lumayan lah pengalaman. Lamanya menjalani sesuatu itu tidak menjamin seseorang itu mendapatkan banyak pengalaman, Mak. Jadi tergantung dari cara tangkapnya kayak gimana. Jadi itu guys yang mau kita bahas guys hari ini, itu adalah gimana sih solusi dan caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul ketika baru menikah untuk pasangan milenial ya. Milenial, karena kalau pasangan zaman dulu kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Baru Jadi sekali soalnya nikah. Dia berharapnya berkali-kali ya. Kita langsung aja ke topik pembahasannya guys ya. Jadi aku perjelas dulu karena tadi kita kebanyakan wacana. Topik pembahasan kita pada kali ini itu adalah gimana solusi menghadapi permasalahan yang muncul ketika baru menikah, terutama untuk pasangan milenial ya. Panjang banget ya judulnya nih. Ya enggak, suara hati istri gitu ya. Iya. Jadi kita pun nggak di sini, aku tegasin dulu, kita nggak bermaksud menggurui siapapun, Mak ya. Karena kita juga masih belajar. Ini belajar dari apa yang kita alami lah. Karena ya permasalahan rumah tangga tuh di setiap rumah tangga itu pasti ada. Ya. Yang pertama, yang permasalahan yang sering muncul itu adalah ketika baru menikah nih ya. Kita baru aja denger ada seseorang yang curhat sama kita dalam ya mungkin seminggu yang lalu Mak ya. Seminggu yang lalu itu ada yang curhat sama kita, bilang gitu bahwa dia baru menikah, istrinya ini ya lumayan jauh lah jaraknya, itu sekitar ya beda kabupaten lah, tapi lumayan jauh. Dan apa namanya, katanya istrinya itu nangis terus. Iya, sering nangis. Dia bingung kan, dikira cuma dia aja yang kayak gitu. Ternyata sama dia juga ya. Nah jadi gitu guys, jadi kita pengen bahas yang pertama itu. Jadi
kenapa sih seorang wanita itu awal-awal nikah itu pasti sering nangis? Ya pasti karena berpisah mungkin sama, nggak semua, cuma mungkin ya sebagian besar sebagian lah, maaf diralat tut gitu ya. Jadi sebagian besar wanita itu akan menangis ketika baru memasuki kehidupan rumah tangga atau menikah anjing, menikah ya. Jadi itu pasti sebagian besarnya menangis karena akan jauh dari keluarga ya, meskipun misalnya terutama yang menikahnya itu jaraknya jauh ya. Jarak. Kalau menikahnya selat ini selat tembok gimana kan Kan bisa pulang. masih sama aja, cuma pindah tidur doang. Gitu guys ya. Jadi itu jadi sebelum kita masuk ke solusinya, aku pengen dengar dulu nih dari istriku. Kebetulan dia juga ngalamin gitu. Dia juga dulu awal-awal aku nikah, sedikit cerita ya guys, awal-awal aku nikah tuh paling sering itu nangis. Ya dulu memang nggak seberapa sih karena kita masih tinggal di Denpasar ya, masih tinggal di Denpasar berdua. Tapi setelah pulang kampung, pulang ke rumah aku, karena di Bali itu ya cewek ngikut cowok ya, jadi setelah pulang ke sini itu beda banget suasananya ya. Jadi dia masih sering nangis, setiap hari nangis gitu. Nah, soalnya kalau di Denpasar kan rame tuh, masih banyak teman-teman. Ya jadi kita dengerin dulu kesaksian suara hati istri yang pertama. Silakan Mama Adel. Sedih sih soalnya kan nggak gimana ya, nggak belum, kalau dibilang belum siap sih nggak, cuma Kak berpikir Dia siap nggak siap lah ya. siap nggak siap, cuma kan berpikir Padahal waktu itu udah siap nikah kan? udah siap. Cuma kayak aduh kayaknya harus ninggalin rumah, padahal kan bisa pulang, tapi beda kan rasanya setiap kalau hari raya kayak gitu kan ngumpul sama keluarga, tapi sekarang kan di sini beda. Bener banget. Ya mungkin yang dimaksud istri itu ya kalau kangen kamu bisa telepon, masih video call, kan masih bisa. Terus yang paling penting itu masih bisa pulang kampung. Cuman kesedihannya. Karena kan kita kan ada perjanjian, maksudnya kamu nggak bakal ngelarang aku buat pulang, kecuali emang keadaan kan yang. Cuma tetap aja nggak bisa, kayak aduh selamanya kita di sini kita harus ninggalin tempat ternyaman, tempat paling aman, paling nyaman. Jangan nangis. Oh enggak. Udah strong sekarang. Iya. Jadi terus harus ninggalin keluarga, nggak ninggalin sih ya, cuma beda. Nggak ninggalin, cuma ninggalin. Ngerti gak sih? Ngerti. Jangan ngegas, ngerti kok. Nggak ada teman-teman kayak gitu. Ada kalau di sini ada. Kan pertama-tama kan nggak kenal, harus Iya. cuma kenal sama kamu, sama keluarga. Susah kalau diceritain sebenarnya. Tapi kalian pasti ngerti kok yang perempuan. Oke. Ya, jadi gitu guys. Jadi memang kalau misalnya aku sih memang nggak bisa ngerasain apa yang dirasain seorang istri ya. Tapi ya kalau ngasih solusi sih memang bisa ya. Jadi mungkin yang dirasain itu, saya masih bisa telepon, saya masih bisa video call, kalau kangen saya masih bisa pulang kalau kangen. Cuman itu akan berbeda ketika konteksnya itu kamu bukan lagi bagian ya, nggak lagi akan di sana sepenuhnya gitu. Jadi kamu akan ikut suami membangun keluarga baru, terus sampai mati pun kamu akan di sini. Itu gitu. ya kadang-kadang masih ya ampun. Itu kecuali cerai ya. Jangan sampai. Enggak. Ya. Jadi gitu guys, mungkin kalian bisa analogikan sendiri di pikiran kalian itu seperti apa rasanya ya jauh dari keluarga itu. Tapi yang pasti itu adalah alasan pertama kenapa awal-awal pernikahan itu sering terjadi permasalahan, sering terjadi perdebatan. Itu memang karena si cewek atau si istri ini ngerasain hal yang berbeda di sini dan harus beradaptasi kan, kesepian karena kan belum kenal siapa-siapa kayak gitu. Yang paling penting menurut aku ya sebagai seorang suami itu, permasalahan itu akan meruncing ketika misalnya si suami ini tidak bisa nemenin istrinya. Harusnya kan kalau kesepian, awal-awal itu kan sedih gitu. Pengen cerita, pengen ngeluapin kayak gitu. Kalau emang udah bisa ngeluapin sedikit lebih tenang sih, cuma walaupun nggak
apa namanya, Nggak apa. nggak mengurangi rasa Nggak mengurangi rasa sedih. Cuma rasa nggak- kehilangan gitu, rasa- tapi minimal bisa sedikit menenangkan menenangkan. gitu. Ya gitulah. Nah, itu juga guys. Jadi solusi dari aku pribadi, jika misalnya kalian baru nikah nih dan masalah ini terjadi, istri kalian itu sering bilang, aduh pengen pulang, aduh kangen sedih, banget. kangen sama keluarga, Kayak belum siap belum kan, siap kayak segala gitu. macam ya. Kayak Tapi padahal udah siap sih, nikah ya. aku sih kayak gitu, masih kangen. Cuma Makanya beda rasanya sih nikah sama merantau. Nah, beda. Kalau merantau, aku pulang masih jadi anak, masih sih tetap jadi anaknya. Aku pulang kayak Ya maksudnya beda, susah pokoknya beda, dijelasin. susah dijelasin. Ya gitulah. Ini dan untungnya ya aku di sini emang nggak ada yang kayak ngelarang buat pulang kayak gitu kan. Kalau biasanya kan nggak tahu ya, nggak sih semua, ada yang kayak mertuanya yang nggak ngasih pulang kayak gitu. Tambah lagi kayak suaminya kayak nggak gini gitu, lo ngerti kan, Nggak nemenin Nggak, cerita. gitu, gimana men hancurnya kayak gitu. Jadi di sini peran siapa yang penting? Peran suami. Good. Ya, jadi itu guys, sedikit dari istriku tadi tentang perasaannya. Mungkin banyak juga istri-istri di luar sana yang merasakan hal yang sama. Jadi coba aku rangkum dulu ya. Yang pertama itu, jika terjadi masalah seperti ini, maksudnya istrimu mengalami hal seperti ini gitu loh, maksudnya sedih dan suasana hati nggak menentu karena kangen keluarga, itu solusi yang bisa kita kasih itu adalah pertama, temenin dia cerita. Karena itu penting banget ya, Walaupun jangan malah kupingnya ditinggalin panas. ya. Panas. Panas. Walaupun kupingmu panas, meskipun itu nggak masuk ke otakmu gitu, Iya. meskipun Aku itu tahu, nggak aku masuk, tahu itu. tapi wanita itu butuh teman biar dia bisa ngeluapin sedikit tidaknya hatinya dia bisa terpuaskan. Itu jangan malah ditinggalin main, nongkrong segala macam, Yang itu bikin bad jangan mood. ya. Itu malah jadi akan memperkeruh suasana nantinya ya. Terus dia yang kedua jadi juga bilang mertua ya, masalah mertua. Kalian pasti sebagian besar punya mertua ya. Jadi kadang untuk pulang itu sulit karena memang mertua itu nggak ngizinin, malu ya. Kadang enggak sih secara langsung, mungkin nggak ngizinin atau kayak gitulah kan, malu sendiri kayak perasaan kayak gitu. Iya, jadi ini untungnya aku sih misalnya nggak gini, ada yang itu. Jadi tapi kalau misalnya itu terjadi, meskipun nggak dilarang secara langsung, jangan pulang kan, nggak mungkin kayak gitu ya. Jadi mungkin secara halus ya, caranya banyak ya. Oke, gimana itu? Tapi nanti pintar-pintar kalian aja ngatur waktu. Misalnya ada kesibukan, kalian bisa planning. Misalnya kalian mau pulang bulan depan, kalian di tanggal berapa hari mau pulang ke rumah mertua kalian atau ke rumah istri kalian, itu kalian bisa planning sebulan sebelumnya. Jadi kalian bisa kosongin jadwal. Kita kayak gitu solusinya ya. Itu juga misalnya kita pulang bulan depan, itu harus sudah minta waktu dari sekarang, aku mau pulang bulan ini. Jangan sampai ada kesibukan, kalau misalnya yang mendadak nggak bisa ditinggalkan, nggak itu komitmen ya. Itu komitmen kita berdua. Jadi kita bilang rencana juga dari jauh-jauh awal. hari aku udah bilang aku mau pulang berapa hari kayak gitu, biar dia nggak ngambil kesibukan lain. Iya, maklum kan sibuk. Sibuk. Ya, jadi itu guys. Oke, jadi itu dua solusi buat kalian. Bukan dua solusi untuk satu permasalahan ya. Jadi nanti selebihnya kalian sendiri yang mengalami. Intinya adalah ketika kalian istri kalian ada masalah, itu kalian wajib untuk ada dan nemenin. Bener nggak sih? Karena di sini kan nggak dibilang nggak punya siapa-siapa sih salah. Kalau teman curhat yang paling gini kan suami. Jadi itu teman-teman, pokoknya sekecil apapun masalahnya kalian harus temenin dia buat cerita. Karena kalian juga harus sadar sebagai suami ya. Sebagai suami kalian harus sadar, kalian yang ngajak dia ke sini. Suami yang ngajak istri ke sini. Jadi terjun ke rumah tangga ini. Sedikit tidaknya kalian harus bertanggung jawab atas anak orang yang sudah kalian ambil. Jadi dibesarkan di rumahnya, disayangin seperti ratu segala macam. Sampai gini loh guys, ini pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadinya gini. Istriku pulang di sini tuh aku nggak nutupin kalian ya, dia di sini nyuci baju, nyuci anak-anak, nyuci bajunya sendiri. Karena memang itu sih nggak
kalau aku jalanin rumah tangga itu sih bukan sebuah kewajiban karena Aku kita aja udah yang berpikir rajin. enggak sih, kita udah berpikir maju ya, itu bukan sebuah kewajiban ya. Jadi kalau misalnya dia lagi males nyuci, kalau kita punya uang bawa ke laundry Kalau enggak, gitu. kita nyuci bareng-bareng. Kita nyuci bareng-bareng gitu guys ya, karena itu tanggung jawab bersama, bukan lagi oh ini pekerjaan istri, ini pekerjaan suami, itu enggak ya. Jadi kita ambil semuanya bareng-bareng, dan itu udah komitmen dari awal mak ya. Itu mak anjing kelihatan deh mesranya. Jadi apa namanya, itu udah komitmen kita dari awal bahwa semua pekerjaan itu adalah tanggung jawab bersama rumah tangga ini ya. Istilahnya kalau kita pepatah bilang, kalau kamu ingin rumah kamu bersih maka menyapulah gitu. Gimana aku udah Ya jadi itu teman-teman, kalau bukan kita sendiri yang membersihkan rumah kita, siapa lagi gitu. Ya itu karena semua hal, dari masak aku bisa, dia bisa, dari nyuci dia bisa, aku enggak. Aku bukan nggak bisa sih guys ya, Hanya bisa cuma bantuin dia meringankan bebannya ya. Kalau di bantu doa kan? persentase Bantu doa kan? 70 aku 10. Kemana lagi 20%? Bacot. Ya jadi itu, terus segala macamnya itu kita ambil kerjaannya berdua. Nah Kalau aku malas masak, aku beli aja yang aku ini. belum sempat jelasin yang tadi Yang ya. mana? Yang tadi aku lanjutin ya guys. Nah karena dia di sini seringnya memang nyuci, dia nyuci segala macam. Sudah menjadi hobi. Sampai di rumah bajang, maksudnya rumah mertua, rumahnya ternyaman. rumah mertuaku, rumahnya dia, rumah asli, rumahnya dia pas masih muda. Itu sampai mertuaku yang coba bilang gini, jangan kasih dia nyuci. Karena memang dia tuh disayang banget guys sama bapaknya. Enggak, maksudnya kan kayak dulu biasa aku nyuci kayak gitu, cuma kan jarang ya, hari Minggu jadi dicuciin karena ibuku adalah wanita kuat nyuciin. Cuma mungkin nggak tahu anak-anaknya. semenjak nikah pas pulang tuh pasti nggak dikasih nyuci ya, karena memang. Tapi aku tetap nyuci. Gitu. Nggak, maksudnya dari kata-kata itu mencerminkan bahwa dia ini disayang banget sama bapak, sama ibunya gitu, sama orang tuanya gitu. Masa kamu memperlakukan anak orang di sini dengan semena-mena? Bayangkan nanti kalau kamu misalnya punya anak cewek, nikah keluar, tindakan suaminya juga seperti itu, hancurnya hatimu pasti ya. Jadi kita percaya karma, apapun yang kamu lakukan sekarang itu akan berbuah hasil nanti di masa depan, cepat atau lambat ya guys ya. Jadi makanya sebisa mungkin berlakulah baik, terutama pada pasangan. Ya jadi itu guys, saran kita mak ya buat bukan menggurui, cuma berbagi pengalaman, cara kita menghadapi ya. Kita sih nggak pintar, kita pernikahan kita juga baru seumur jagung lah bisa dibilang ya. 5 tahun itu belum begitu lama, nggak sebanding sama yang lebih lama lagi. Itu pengalamannya pasti jauh lebih banyak ya. Lebih banyak masalah lagi. Tapi kita mencoba men-sharing apa yang kita rasakan sejauh ini ya, biar nggak nanti kalian nikah 1 tahun kok berat banget ya rasanya gitu, enggak, biar nggak kayak gitu ya. Intinya dari semua pembicaraan kita tadi itu adalah kalian harus lebih sering cerita sama pasangan kalian sendiri ya. Jangan sampai kalian masalah kecil kalian abaikan, nanti itu akan dipendam dan numpuk masalahnya jadi besar dan meledak nanti ya. Jadi itu aja guys yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Dira Dharma ya. Dan kalau ada yang mau kalian sampaikan, silakan kalian nanti bisa DM istriku ya, bisa komen juga bisa, apapun itu yang bisa akses ke kita silakan. Nanti kita sharing lebih untuk masalah rumah tangga itu seperti apa. Ingat kita nggak pintar, cuman kalian kalau cerita sama kita dijamin. Mulut kita nggak kayak mereka yang nyebarin cerita kalian ke orang-orang lain, tuh nggak ya. Karena kita paham rasanya seperti apa, paham banget teman-teman ya. Lebih baik seperti itu. Kita nggak aku nggak pernah kak ngomongin itu ke orang-orang, paling gibahnya berdua kan. Gibahnya nggak sih, nggak gibah
tepatnya sharing ya, sharing. Nyari solusi lah. Kayak gini ya, kok gini ya gitu, benar nggak sih kayak gitu. Ya, itu aja teman-teman ya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.